Baik, ini adalah proyek 1. Jadi proyek 1 ini contoh dari pembuatan animasi sederhana. Nah, dari proyek 1 ini rencananya saya akan mencoba menganimasikan bagaimana teori atom itu berkembang. Nah, teori atom itu kan berkembang mulai dari Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford dan seterusnya. Nah, ini saya hanya sampai di Rutherford. Nah, nanti yang Niels Bohr dan juga yang atom modern eh, masih belum. Jadi masih belum perlu animasi lagi. Nah, ini saya contohkan saja yang sederhana. Misalkan yang 3 ini adalah yang ketiga ya. Yang ketiga, yang pertama maksudnya dari ketiga ini yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton kan menunjukkan menyatakan bahwa atom itu terdiri atas eh, suatu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi kembali. Nah, di sini misalkan saya gambarkan atom itu berwarna biru atau kuning seperti ini ya. Bagaimana membuat seperti ini? Saya rasa Anda sudah tahu bahwa misalkan pilih yang oval, bentuk oval, kemudian klik yang CTRL Shift, kemudian bentuk seperti ini agar bentuknya bulat sempurna. Nah, bentuknya bulat, langsung bulat sempurna seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan Anda klik saja langsung oval, kemudian Anda drag di sini, nah bentuknya apa? Berbentuk oval seperti ini akhirnya elips seperti ini dan Anda perlu mengaturnya di sini. Bersama misalkan diameternya 2 inch. Anda mengaturnya di sini agar seperti ini. Anda juga bisa menggunakan Ctrl Shift kemudian baru diklik, itu nanti akan langsung berbentuk bulat sempurna. Nah, kemudian bagaimana cara memberi efek ini? Tadi di video sebelumnya ada tips bahwa yang utama, bagian utama itu berwarna lebih gelap. Misalkan saya ubah yang shape fill-nya ini, saya ubah menjadi hijau. Seperti ini. Kemudian shape outline-nya ini dipilih no outline saja biar seperti tidak ada batas, tidak ada batas antara gambar dengan latarnya. Jadi biar terlihat lebih natural saja. Nah, kemudian bagaimana memberi efek seperti ini? Memberi efek mengkilat itu ya. Memberi efek mengkilat. Efek mengkilatnya terserah diletakkan di sini atau di bawah atau di samping. Nah, tinggal sense-nya di mana. Apa seninya gimana Anda. Nah, kemudian kita pilih di sini. Kemudian ini adalah kita membuat efek yang seperti ini, kita gunakan yang ini, arc. Nah, kemudian arc-nya kita pilih, shape outline-nya di sini kita perbesar, misalkan 6 seperti ini. Nah, bagaimana cara ini bisa tampil ini berbentuk melengkung? Kita cari di sini shape style. Nah, shape style, kemudian line, kemudian di sini cap type, tipe cap, tipe topiknya dibuat seperti apa. Kita pilih round. Misalkan ini kurang besar, kurang besar. Nah, kita perbesar di sini. Nah, misalkan ukuran 8,5, kita letakkan di sini. Nah, di sini kan lengkungannya agak berbeda. Lengkungannya seharusnya sama dengan keliling dari bola ini, kita ubah di sini ya. Nah, mungkin tidak bisa sama gitu ya, tetapi kita perpendek atau perpanjang agar itu nanti bisa sama. Nah, seperti ini. Atau seperti ini kita pendekkan. Kemudian kita pilih agar terlihat mengkilat, dipilih yang warnanya lebih muda, yaitu di shape outline bukan shape fill. Karena ini berbentuk garis, berarti itu adalah shape outline. Kalau shape fill itu adalah berbentuk bangun datar. Kita pilih di sini misalkan kan tadi hijaunya ini, misal kita pilih yang lebih muda seperti ini atau yang ini. Seperti ini boleh. Nah, tinggal dipilih nanti terlihat lebih naturalnya itu yang mana, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini bola ini yang contoh yang sudah jadi. Ini dia bisa bergerak. Sebentar, di animation pane. Nah, di animation pane ini gerakannya adalah
spin misalkan. Nah, bergerak seperti ini. Inginnya itu bergerak seperti yang bola kuning atau yang bola biru, terserah Anda. Nah, pengennya bergerak seperti apa? Itu. Kalau bergeraknya seperti bola kuning berarti ini adalah tipenya, tipe gerakannya adalah yang mana ini? Effect option. Oh, bukan di sini. Berarti ini yang round gerakannya, yang melingkar. Kemudian kalau yang ini yang saya gerakkan itu sepertinya yang garisnya. Jadi ini ya, saya contohkan yang bola hijau. Misalkan gerakannya adalah motion pad-nya itu adalah circle. Nah, seperti ini. Yang bergerak ini kan bolanya yang hijau saja, yang besar. Nah, efek mengkilatnya ini belum. Nah, jadi harus dijadikan satu. Diklik semua, kemudian klik kanan atau CTRL-FN, silakan di grup. Nah, seperti ini. Kemudian silakan dipilih di sini more motion pad, dipilih yang mana, misalkan circle. Seperti ini. Oke. Nah, circle yang seperti apa? Maksudnya gerakannya seperti tadi atau bukan, bisa kita atur di sini. Saya atur di sini. Muternya seperti apa gitu. Nah, ini. Atau efeknya itu dia tampak seperti berrotasi. Kalau ini kan berevolusi ya tadi. Yang nampak seperti berevolusi. Kalau bagaimana cara membuat seperti ini? Kita gerakkan saja yang melingkar ini saja. Oke. Kita coba, kita push yang ini. Kita push, kemudian kita gerakkan yang ini saja. Nah, bisa enggak ya? Di ungroup. Nah, di ungroup, kemudian gerakannya misalkan melingkar. Nah, melingkarnya bagaimana? Akan disesuaikan di sini. Nah, kita coba berhasil apa tidak. Oh, tidak. Kalau yang ini rotasinya seperti apa ya? Saya lihat dulu, inspect. Oh, spin saja. Berarti bukan ini yang digerakkan, tetapi spin, remove. Berarti tetap di grup, kemudian di spin. Oke. Klik kanan di grup, kemudian pilih yang spin. Nah, ini bisa. Oke, ternyata jadi tetap di grup semuanya. Kemudian agar ini tampak melingkar, menggunakan yang efek yang spin, emphasis tapi yang spin ini. Dicoba sekali lagi. Nah, ini kan artnya ini kan kelihatannya terlalu panjang, jadi terlihat kurang alami gitu ya ketika bergerak. Oke, kalau lebih pendek terlihat lebih ketika melingkari di sini, ketika berputar itu terlihat lebih alami, terlihat lebih natural seperti itu. Nah, ini hijau-hijau ini apa ya? Ini rencananya seperti monitor gitu ya. Kemudian selain itu ada beberapa tips lagi untuk membuat perpotongan antara dua benda. Untuk membuat itu, misalkan seperti ini.
potongan dua benda seperti ini ya. Kita pilih dulu semua, kemudian ini ada merger shape. Ini ada union, ini dijadikan satu, kemudian ini adalah combine seperti ini. Nah, jadinya seperti ini hilang. Atau di sini adalah fragment. Fragment berarti itu nanti akan terputus-putus, ada menjadi tiga seperti ini. Atau enggak, fragment atau subtract, saling mengurangkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk membuat bentuk-bentuk yang di luar standar yang ada di pilihan yang di sini. Itu salah satu tipsnya juga. Selanjutnya ini ke slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini adalah model atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini kan bentuknya seperti apa? Undi-undi. Tahu undi-undi ya, jajan yang ada diberi wijen atau semangka. Nah, di dalamnya ada isinya, kemudian di luarnya juga ada. Nah, ini kan bentuknya ada bola, kemudian ada di sini adalah elektronnya. Kemudian tiap bola-bola kecil ini silakan Anda beri efek mengkilat seperti ini. Kalau dua ini masih belum ada. Nah, seperti ini juga, bola besarnya juga. Nah, gerakannya inginnya seperti apa? Misalkan gerakannya bergetar. Nah, bergetarnya inginnya cepat atau lambat? Nah, terserah. Nanti gimana tuh sense-nya seperti apa. Nah, ini pengaturannya seperti apa? Ini adalah di effect option. Nah, effect option ini di efeknya adalah ini, efeknya kan zigzag. Zigzag gerakannya seperti ini. Nah, efek zigzag ini padnya di unlock. Jadi nanti bisa ikut ketika objeknya dipindah. Jadi ini padnya yang di sini bisa ikut. Kemudian smooth start itu setting ke 0 agar tidak ada delay. Gitu juga smooth end. Kalau nanti di sini ada satu sekon, nanti awalnya akan lambat, kemudian cepat, kemudian ketika akan berakhir dia akan lambat lagi. Itu yang disebut dengan smooth end, smooth start. Jadi setting ke 0 detik, ini 0 detik. Bounce end ini juga setting 0 detik. Gitu. Kemudian timing. Timing yang ini bisa diatur munculnya itu setelah animasi sebelumnya selesai atau dengan klik. Tapi kalau inginnya itu berlangsung terus-menerus, Anda bisa menggunakan yang with previous. Nah, delay-nya itu disetting 0. Jadi ketika animasi sebelumnya selesai, animasi yang ini itu langsung bergerak. Kemudian durasinya berapa menit, berapa detik. Anda bisa membuat extremely slow, jadi gerakannya lambat seperti tadi, atau fast, very fast. Nanti akan kita coba. Kalau tadi kan settingannya 20 sekon, kalau sekarang 0,5 sekon. Dan bagaimana jika ingin itu bergerak terus-menerus ketika slide ini tampil, yaitu pilih yang until end of slide. Kalau until end of slide, itu nanti ketika ini di slideshow, dia akan bergerak terus-menerus sampai durasinya slideshow-nya tadi berakhir. Itu sampai slide tadi, ketika di slideshow-nya itu sudah berganti, maka dia baru berakhir. Ini kalau until end of slide itu. Oke, kita coba. Nah, ini kalau very fast tadi 0,5 detik, durasinya berapa? Pergerakannya seperti ini. Nah, inginnya Anda menampilkan itu gerakannya cepat atau lambat atau bagaimana, silakan itu dipilih di timing effect option di sini. Inginnya yang medium, ya pilih yang gerakannya seperti ini. Kalau ini nanti di slideshow dia akan bergerak terus sampai scene ini berakhir, itu akan tetap bergerak. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini saya play. Nah, ini adalah yang Rutherford. Yang Rutherford itu kan ada inti atom yang terdiri dari neutron dan proton. Kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, sebenarnya lintasan yang merah ini sebenarnya nggak ada. Lintasan yang merah ini sebenarnya nggak ada. Nanti bisa Anda ubah lagi animationnya. Misalkan seperti ini, fade atau yang lain. Jadi muncul tidak gitu kan, bisa dibuat seperti itu. Oke, ini bergeraknya bagaimana? Misalkan contoh yang ini, yang bola yang kecil yang ada di dalam. Cara membuatnya sama, yaitu dengan menggunakan yang effect more option, kemudian circle,
Nah, ini kan bulannya lingkarannya masih seperti ini. Nah, dia tidak cocok dengan lintasannya ini. Jadi kita atur dulu lintasannya. Lintasannya diubah. Kita samakan dengan lintasan yang dalam. Ini bisa di-adjust ya, bisa di-adjust, bukan adjust. Bisa di-adjust. Nah, ini. Nah, kemudian kita putar agar awal dan akhirnya itu tidak terputus. Nah, kita di sini, misalkan kita letakkan di sini. Nah, ini usahakan lintasan, jalur lintasannya itu sama dengan lintasan garis yang merah ini, agar nanti ketika bergerak itu biar tetap tidak terlihat terbalik. Ini kan agak terbalik ya, terlihat tidak terlihat oval gitu. Oke. Nah, kita setting dulu. Ini kan efeknya terlihat dia lambat kemudian cepat kemudian lambat. Nah, itu efek dari yang ini. Efek dari ini smooth start and smooth end. Jadi ini kita nolkan. Kemudian ini juga dinolkan. Kemudian timing. Nah, ini on click. Nah, ini atau bit previous, repeatnya sampai selesai. Kemudian durasinya seperti apa, inginnya cepat. Seharusnya ini sama, gerakannya itu sinkron dengan yang luar dengan yang dalam. Nah, seperti ini. Nah, dan yang dalam kan lebih cepat. Nah, karena gerakannya kan lintasan atau kelilingnya kan lebih pendek yang di sini. Kemudian ini saya buat zigzag. Nah, zigzagnya sebenarnya seperti ini. Ini yang saya buat, misalkan saya buat zigzag ya. Zigzag itu berarti ini. Nah, bentuk aslinya seperti ini zigzagnya. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda bisa atur agar tetap diam di tempat. Agar tampak seperti ini. Saya contohkan ketika membuat ini, tapi sebenarnya ini kan melingkar juga. Nah, dia bergerak seperti ini. Atau Anda balik, misalkan seperti ini, bisa juga. Seperti itu dalam membuat animasinya. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi format video, yaitu dengan di sini di insert, bukan di record. Nah, di record, kemudian export to video. Nah, export to video. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, settingannya di sini second span on each slide itu adalah 5 detik. Nah, tetapi Anda juga bisa menggunakan settingan yang ini. Use recorded timing and narration. Jika ada narasi dan juga ada timing di masing-masing slide. Misalkan yang slide pertama itu durasinya 10 detik, kemudian di sini 15 detik, kemudian ini misalkan 5 detik gitu ya, atau enggak ada settingan timingnya berapa. Nah, ketika seperti itu, maka ketika Anda menggunakan settingan ini, use recorded timing and narration, maka itu nanti tampilannya slide tadi bisa bervariasi seperti yang Anda setting tadi. Ada narasinya misalkan 10 detik, 15 detik, kemudian 5 detik. Jika tidak ada settingan waktu, maka otomatis di sini semuanya akan disetting menjadi 5 detik gitu. Jadi pilih yang ini, use recorded timing and narration. Kemudian di sini ada catatan, slide without timing will use the default duration set below. Set below itu berarti yang settingannya ada di sini 5 detik. Anda bisa mengubah misalkan menjadi 6 detik atau 7 detik. This option include ink and laser pointer gesture. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal klik create video. Create video, kemudian Anda di sini menyimpannya di mana, misalkan proyek 1, kemudian di save seperti itu. Karena ini sudah saya simpan jadi tidak perlu saya simpan, nanti tinggal save, tinggal proses. Di sini ada bar notifikasinya sudah selesai apa belum, kemudian tinggal diperiksa di folder tadi sudah ada apa belum gitu. Nanti saya akan berikan contoh hasil save-savean dari ini dalam bentuk video, saya berikan di Google Classroom ataupun di YouTube.
Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.